dalam kaitan dengan kehidupan beragama, kita ternyata memang harus berhadapan dengan adanya perbedaan dan kita harus siap menghadapi perbedaan itu. Kalau dalam kajian fikih itu atau usul fikih atau ya dalam usul fikih itu kan ada sumber hukum yang qat'i fi subut, qat'i fi dilalah, absolut status, absolut interpretasi. Allah Maha Esa, nggak boleh beda pendapat kalau itu, tinggal yakin atau tidak yakin. Kemudian ada juga bahwa sholat itu adalah wajib, itu pasti tidak boleh ada pendapat. Tapi ketika hal-hal yang menyangkut detail ada sumbernya dari Quran, tapi memungkinkan berbeda pendapat. Katakanlah soal menyentuh Quran harus berbaca, harus wudhu atau tidak. Katakanlah sentuhan pria wanita setelah wudhu batal atau tidak. Dalam hal-hal seperti ini kita harus siap toleransi terhadap orang. Silahkan pertahankan pendapat diri kita, tapi tetap kita juga memaklumi pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil, hal terutama sekali menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, ataupun juga hal-hal yang menyangkut ibadah-ibadah dalam hal zakat. Ada perbedaan pendapat, kita harus siap untuk berbeda pendapat. Ini adalah semangat toleransi, menghargai orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam surat Al-Hujurat itu bahwa Allah menciptakan manusia, pria, wanita, kemudian juga berbangsa-bangsa, bersuku bangsa, tapi Allah menyatakan yang paling mulia adalah yang paling takwa. Yang takwa itu adalah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, termasuk juga berbuat baik kepada orang lain. Kita siap menghargai atau memaklumi pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak bermusuhan hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Sebab kebersamaan dan persatuan adalah merupakan bagian penting dari dalam ajaran agama Islam. Dan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Mari kita tanamkan dan kita terus masyarakatkan semangat bertoleransi. Dengan semangat toleransi tasamu, kita hidup dengan nyaman, kita hidup dengan damai. Dengan semangat toleransi, hilanglah kejengkelan kita, ataupun juga perasaan-perasaan dendam kita. Sebab agama mengajarkan kita harus berbaik dengan setiap orang. Kalau orang lain itu melakukan kesalahan, kita luruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Ya, kalau memang tidak bisa disadarkan, tidak bisa diberikan penjelasan, kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dan pesan Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama, adalah bagian dari wujud sikap bertoleransi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk terus memelihara, membina keimanan kita, memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak boleh lupa takwa kepada Allah tidak harus diwujudkan kemudian kita memusuhi orang yang berbeda agama dengan kita. Kita harus selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak harus berarti bahwa merubah kemunkaran dengan cara yang munkar, ataupun juga merubah keadaan yang tidak baik dengan cara yang tidak baik. Menghargai pendapat orang lain itu adalah bagian daripada kedewasaan dan bahkan bagian dari sikap seorang Muslim. Kita menyadari ada pendapat yang berbeda dengan kita, dan mari keadaan seperti itu kita jadikan sebagai wujud semangat, namanya fastabiqul khairat, semangat kompetitif di dalam kebaikan, semangat kompetitif dalam ketakwaan. Hidup menjadi tentram, hidup menjadi nyaman kalau kita bisa memaklumi adanya perbedaan, memaklumi ada keinginan-keinginan yang berbeda dengan kita, tapi semuanya harus dikemas dalam semangat toleransi, dengan semangat saling menghargai. Semua kita menginginkan tentunya adalah suasana yang nyaman, suasana yang damai, suasana yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah selain dilaksanakan oleh kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan melaksanakan ajaran agama kita, dan juga tidak boleh lupa
apa yang tadi kami sampaikan, yaitu semangat toleransi, semangat saling menghargai, saling memaklumi atas pendapat orang lain. Ini menjadi sangat penting, dan tidak kalah pentingnya juga tentu saja harus selalu siap memaafkan orang lain yang berbuat khilaf dan salah kepada kita. Orang pemaaf itu adalah orang yang berjiwa besar. Orang pendendam itu adalah berjiwa picik. Orang pendendam itu tidak pernah tentram dan tenang dalam hidup. Kepada siapapun, berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda pilihan pandangan, harus dijadikan hikmah untuk melahirkan semangat fastabiqul khairat, semangat kompetitif dengan dalam kebaikan. Kepada Allah kita serahkan semuanya, dan hanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Kita wajib ikhtiar, kata wajib berusaha, dan tidak boleh lupa tentu saja sebagai seorang muslim kita harus selalu mengawal semua apa yang kita lakukan ini dengan terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memantapkan ibadah, dengan terus bermunajat, memohon bimbingan dan pimpinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan senantiasa dan juga berkenan memaafkan khilaf dan kesalahan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.